وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para akhwat yang insyaallah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelumnya ana minta maaf karena ana salah lihat jadwal. Ana pikir jam 10 ternyata jam 9. Sebelumnya ana minta maaf atas keterlambatannya. Tapi insyaallah pada pertemuan kita kali ini ana akan membahas sebuah tema, yaitu dahsyatnya perjalanan akhirat. Dahsyatnya perjalanan akhirat. Yang insyaallah di dalamnya juga akan kita bahas bagaimana keadaan seseorang di alam kubur nanti. Begitu dahsyatnya perjalanan kita menuju alam akhirat. Kehidupan kita dimulai ketika kita berada di rahim ibu kita saat kita berumur 4 bulan. Di saat itulah kehidupan kita dimulai oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh pada seorang janin di dalam perut ibunya, yang mana ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yunfakhu fihi thumma yursalu ilayhi al-malak fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan dikumpulkan penciptaannya oleh Allah Azza wa Jalla di rahim ibunya, yang pertama dalam keadaan nutfah, dalam keadaan satu tetes mani selama 40 hari. Kemudian setelah itu jadilah segumpal daging selama 40 hari, sebelumnya menjadi segumpal darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kalau kita tambahkan 40 hari ditambah 40 hari tambah 40 hari kurang lebih ada 120 hari, yang mana ini sama dengan 4 bulan. Di saat itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Dan di saat itu pula Allah Azza wa Jalla mencatatkan 4 perkara, yaitu mencatatkan rizkinya, ajalnya, perbuatannya atau amalannya, kemudian kesengsaraan dan kebahagiaannya. Di saat seseorang telah ditiupkan ruh oleh Allah Azza wa Jalla, maka dimulailah kehidupan seorang hamba. Maka dari itu ketika wanita-wanita yang hamil, yang mana ketika dia sudah hamilnya masuk 4 bulan dan kemudian dia keguguran, maka tetap harus dikafankan, dimakamkan, karena janin tersebut telah ditiupkan ruh oleh Allah Azza wa Jalla. Maka setelah kita lahir, kita pun akan menemui beberapa fase, yang mana dimulai dari fase bayi, kemudian menjadi fase anak-anak, kemudian menjadi fase remaja, kemudian menjadi fase tua,
dan kemudian kita pun akan mendapatkan sebuah kepastian yang tidak bisa dihindari lagi, yaitu sebuah kematian. Perjalanan kita di dunia adalah perjalanan yang sangat-sangat singkat. Hidup kita di dunia adalah kehidupan yang sangat singkat bila dibandingkan dengan perjalanan kita menuju alam akhirat. Bila dibandingkan kehidupan kita dengan kehidupan akhirat, kehidupan kita di dunia hanya berkisar antara 60 atau 60 sampai 70 tahun. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun man zad." Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 60 sampai 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melampaui umur tersebut. Bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang mana jauh lebih kekal abadi, jauh lebih lama, maka kehidupan kita di dunia adalah kehidupan yang sangat singkat. Para akhwat insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perjalanan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla menuju alam akhirat, yang mana setiap dari kita pasti akan bertemu dengan ajalnya. Setiap manusia pasti akan bertemu dengan ajalnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahala kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung, dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Setelah kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita pun akan dimasukkan ke dalam kubur, yang mana alam kubur adalah persinggahan pertama untuk menuju alam akhirat. Alam kubur adalah persinggahan pertama untuk menuju alam akhirat. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, pernah beliau melewati suatu perkuburan yang mana di saat itu beliau menangis terseduh-seduh, menangis yang begitu dahsyat sampai tangisan beliau membasahi jenggotnya. Ketika ditanyakan apa yang membuatmu menangis, kemudian Utsman bin Affan mengatakan, aku teringat akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysara minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Thumma qala ma ra'aitu manzaran qat wal qabru afdha minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya alam kubur atau kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan menuju alam akhirat. Barang siapa yang selamat dari fitnahnya, selamat dari keburukan kubur, maka yang setelahnya pasti akan lebih mudah lagi. Barang siapa yang tidak selamat dari fitnah kubur, dari keburukan alam kubur, maka yang setelahnya pasti akan lebih sulit lagi. Kemudian Nabi SAW bersabda, ma ra'aitu manzaran qad wal qabru afdha'u minhu. Aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan yang lebih menyeramkan daripada alam kubur. Kuburan adalah persinggahan kita yang pertama, dan kuburan disebutkan oleh Nabi SAW adalah pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Nabi SAW tidak pernah melihat sebuah pemandangan yang lebih mengerikan daripada alam kubur. Di setiap kubur atau di dalam kubur, setiap manusia pasti akan merasakan betapa dahsyatnya himpitan alam kubur. Himpitan yang akan menghancurkan tulang belulang kita, himpitan yang akan menghancurkan tulang-tulang rusuk kita. Bahkan sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu
yang mana kematiannya atau wafatnya beliau membuat arsy Allah bergetar. Dibukakannya pintu-pintu langit, bahkan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sahabat tersebut merasakan betapa dahsyatnya himpitan alam kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70,000 minal malaikah laqad dhamma dhammatan thumma furija an." Peristiwa kematian Sa'ad bin Mu'adz membuat arsy Allah bergetar. Dibukakannya pintu-pintu langit dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh dia telah dihimpit dengan himpitan yang keras, kemudian ia dibebaskan. Maka himpitan alam kubur adalah sesuatu yang pasti. Semua dari kita pasti akan merasakannya, karena ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan pernah kita melupakan atau meninggalkan doa tersebut, yang mana doa tersebut adalah doa yang sangat luar biasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'." Thumma qala, "Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian bertasyahud, yang dimaksud adalah tasyahud yang terakhir sebelum salam, maka berdoalah kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan sebuah doa, "Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka api jahannam. Wa min 'adzabil qabr, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari buruknya fitnah al-masihid dajjal. Ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena begitu dahsyatnya alam kubur, begitu dahsyatnya api neraka, begitu dahsyatnya fitnah kehidupan, sehingga kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu membaca doa ini sebelum kita salam. Sempatkan waktu untuk baca doa ini sebelum kita salam. Bahkan Imam Tawus, imam para tabi'in, memerintahkan anaknya, bahkan mewajibkan anaknya untuk selalu membaca doa ini. Dan jumhur ulama sangat-sangat menekankan untuk seorang hamba membaca doa ini. Maka ketika kita sholat wajib ataupun salat sunnah, jangan terburu-buru untuk salam. Baca dulu doa ini, ya, karena ini bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Karena alam kubur adalah sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengerikan, ya. Dan juga disebutkan di antara penyebab seseorang disiksa di alam kuburnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan di antara mereka la yastanzihu minal baul, mereka tidak bersuci dari air kencing. Inilah kebanyakan seseorang diazab di alam kuburnya karena mereka tidak bersuci dari air kencing, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Maka kita harus fokus, harus bisa benar-benar membersihkan diri kita dari sesuatu yang najis, karena ini berat di alam kubur. Dan kebanyakan dari hamba-hamba Allah diazab di alam kubur mungkin dengan sesuatu yang kita anggap ringan, ya, air kencing, tidak bersuci dari air kencing, tetapi ini merupakan sesuatu yang berat di alam kubur, dan kebanyakannya disiksa oleh Allah Azza wa Jalla dari tidak membersihkan diri dari air kencing. Para akhwat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, disebutkan di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah, fasami'a sawt insanain yu'adzibain fi kuburihima, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innahuma
لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من بوله وفي رواية البول وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم taibasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sebuah perkebunan di Madinah, yang mana di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara ada seseorang atau ada dua orang yang disiksa di alam kubur. Ya, ini salah satu mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bisa mendengar seseorang yang disiksa di kuburan. Ya, ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dua orang yang sedang disiksa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mereka berdua benar-benar sedang disiksa, padahal mereka tidak disiksa karena sesuatu yang berat bagi mereka. Artinya apa? Perkara ini dianggap ringan oleh kebanyakan manusia. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sesungguhnya hal itu adalah dosa besar. Hal yang dianggap ringan tersebut termasuk dari dosa besar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dosa besar tersebut? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salah satu di antara mereka tidak menjaga dirinya dari air kencing, tidak bersuci dari air kencing. Sedangkan yang lainnya adalah seseorang yang selalu mengadu domba orang lain. Ini dua penyebab dosa seseorang diazab di alam kuburnya. Yang pertama, tidak bersuci dari air kencing. Kemudian yang kedua, suka mengadu domba orang lain. Lalu Nabi SAW menyuruh seorang untuk mengambilkan sebuah pelepah korma. Kemudian Nabi SAW menyobeknya atau membaginya menjadi dua bagian. Yang satu ditaruh di kuburan yang lainnya, yang satu ditaruh di kuburan yang lainnya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian? Kata Nabi SAW, semoga dengan pelepah kurma yang basah ini, mereka diringankan azabnya oleh Allah Azza wa Jalla sampai pelepah kurma ini menjadi kering. Ya. Ini juga bentuk keimanan kita kepada alam kubur, bahwasanya siksa kubur itu adalah sesuatu yang pasti ada, bukan cerita khayalan, bukan cerita fiktif, bukan cerita dongeng, tapi sesuatu yang pasti ada dan pasti terjadi. Maka para akhwat insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah kehidupan atau gambaran kita di alam kubur, yang mana itu merupakan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alam kubur adalah sesuatu pemandangan yang sangat-sangat gelap sekali. Alam kubur adalah pemandangan yang sangat-sangat gelap. Ya, maka dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang diterangi di alam kuburnya. Dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang diterangi di alam kuburnya. Kemudian setelah itu kita pun akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah melalui proses alam kubur, seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan dimudahkan di alam kuburnya, diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dan seseorang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, kufur kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diberikan azab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu kita pun akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dari alam kubur kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yasin ayat ke-51. Apa kata Allah? Wa nufiqa fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kemudian ditiupkanlah tiupan sangkakala yang kedua, maka mereka keluar dengan tiba-tiba dari kuburnya menuju Rabb mereka. Manusia akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar.
Manusia semua dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, lapangan yang luas yang tidak ada ujungnya, dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan juga tidak dikhitan. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghulla." Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Qala ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla, akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan juga tidak dikhitan. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, perempuan dan laki-laki mereka akan berkumpul, mereka akan saling melihat satu dengan yang lainnya." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd." Wahai Aisyah, perkara pada hari itu sangatlah dahsyat daripada mereka melihat satu dengan yang lainnya. Mereka udah gak akan mikirin yang ada di sampingnya, gak akan ada kepikiran yang macam-macam, gak akan. Pada hari itu yang mereka hanya dipikirkan apa? Nafsi, nafsi, sendiri. Yang punya orang tua gak akan ingat lagi sama orang tuanya. Yang punya anak gak akan ingat sama anaknya. Yang punya pasangan gak akan ingat sama pasangannya. Di sana hanya nafsi, sendiri. Yang difikirkan, apakah anak termasuk golongan orang yang selamat, ataukah anak termasuk orang-orang yang celaka? Itu yang difikirkan. Gak ada kepikiran yang macam-macam di sana, gak ada. Meskipun manusia pada saat itu dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan juga tidak dikhitan, perkara pada hari itu begitu dahsyat. Yang mereka pikirkan nafsi, diri anak, diri saya. Apakah saya akan selamat ataukah tidak? Itu yang mereka pikirkan. Hari itu adalah hari yang sulit, hari yang berat, hari yang begitu dahsyat, hari yang begitu panas. Kenapa? Kata Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis, "Tudna syamsu yawmal qiyamatu minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil. Fayakunu an-nas ala qadri a'malihim fil 'araq. Faminhum man yakunu ila ka'bayh, wa minhum man yakunu ila rukbatayh, wa minhum man yakunu ila haqwayh, wa minhum man yuljimu al-'araq iljaman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti pada hari kiamat, matahari akan didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya. Bayangkan, kita yang sekarang aja matahari bermil-mil, berjuta-juta kilometer jaraknya, kita sudah merasa kepanasan. Panasnya luar biasa. Apalagi kalau kita tinggal di daerah Bekasi, daerah Tangerang, itu panasnya luar biasa. Kadang di Bogor aja masih panas. Nanti pada hari kiamat, matahari akan didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya dan hanya berjarak 1 mil. Perawi tidak menyebutkan 1 mil apa. Apakah jaraknya benar-benar 1 mil seperti 1 milnya di dunia? 1 mil itu kurang lebih sekitar 1 kilometer. Ya, 1 mil itu mungkin kurang lebih jaraknya itu 1 kilometer. Bayangkan, matahari di atas kita cuma jaraknya 1 kilometer. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil 'araq." Manusia pada saat itu tenggelam dengan keringatnya, dan tenggelamnya keringat mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai betis, ada yang keringatnya sampai pinggang, bahkan ada yang benar-benar tenggelam atas keringatnya sendiri, dan itu semua sesuai dengan amalan-amalan mereka. Maka perjalanan kita
Belum selesai sampai di situ. Perjalanan kita masih panjang. Kemudian ada hari di mana Allah Azza wa Jalla akan menampakkan dan memberitahukan tentang amalan kebaikan dan keburukan yang telah kita lakukan di dunia di hadapan seluruh makhluknya. Dan ini yang kita biasa sebut dengan Yaumul Hisab. Hari di mana Allah Azza wa Jalla akan menampakkan seluruh amalan kita, baik itu amalan yang baik ataupun amalan yang buruk, di hadapan seluruh makhluknya. Ya, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hisab itu memiliki dua bagian atau dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yang biasa disebut dengan al-arad, ain ra dha, al-arad. Ya, hisab itu dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan al-arad. Apa itu al-arad? Penampakan dosa dan pengakuan. Penampakan dosa dan pengakuan. Dan ini biasa dinamakan dengan hisab yang mudah. Kalau disebutkan dalam hadis ada hisaban yasira, hisab yang mudah, yang dimaksud adalah al-arad. Ya, hisab yang mudah yang dimaksud dengan al-arad. Buat siapa al-arad? Disebutkan dalam sebuah hadis, ditampakkannya dosa-dosa orang mukmin dan tidak dibuka di hadapan makhluknya. Bahwasanya al-arad ini khusus buat orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana proses arad atau bagaimana hisab yang mudah itu dilakukan? Ketika ada seorang mukmin akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, Allah hanya mengatakan af'alta dzamban kadza, apakah engkau melakukan dosa ini? Orang mukmin tersebut mengatakan bala ya Rabb, iya ya Allah, aku melakukan dosa tersebut. Kemudian Allah bertanya lagi, af'alta dzamban kadza, apakah engkau melakukan dosa ini? Kemudian mukmin tersebut mengatakan bala ya Rabb, iya ya Allah, aku melakukan dosa tersebut. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Faqad ghafartu laka al-yawm, aku telah mengampuni dosamu hari ini sebagaimana aku telah mengampuni dosamu ketika di dunia. Subhanallah. Dihapuskan seluruh dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin tersebut hanya mengakui dosanya, ditampakkan dosanya, kemudian orang mukmin tersebut mengakui dosanya, kemudian Allah Azza wa Jalla menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Inilah yang dimaksud dengan hisaban yasira, hisab yang mudah, selesai urusannya. Kemudian yang kedua, atau sebelumnya Rasulullah SAW sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Karena setiap dari kita pasti akan meminta, pengen dimudahkan hisabnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita, kemudian Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa-dosa kita. Ini adalah hisab yang mudah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Karena pada hakikatnya kita lebih perlu yang namanya doa yang berhubungan dengan akhirat kita dibandingkan doa yang berhubungan dengan dunia kita. Kenapa? Karena akhirat kita ini yang paling menentukan nasib kita nanti. Ya. Karena di akhirat ini kita belum ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi perkara dunia kita itu sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kita meminta lebih kepada Allah Azza wa Jalla tentang sesuatu yang belum ada jaminannya dari Allah Azza wa Jalla. Tapi perkara dunia kita
sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Rizki kita sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Bahagia dan sengsara kita sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Ajal kita sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya sudah dijamin. Jodoh kita sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta lebih tentang urusan akhirat kita. Meminta hisab yang mudah, meminta dilindungi dari siksa kubur, meminta dilindungi dari adab neraka, meminta surga kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita minta. Jangan kita semangatnya minta dunia, tapi akhiratnya kita terbengkalai. Maka kita harus meminta lebih kepada Allah Azza wa Jalla tentang perkara akhirat kita, karena perkara akhirat kita belum mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian hisab yang kedua adalah yang dimaksud dengan munaqasyah. Hisab yang kedua adalah yang disebut dengan munaqasyah. Munaqasyah. Apa itu munaqasyah? Dijelaskan oleh para ulama, munaqasyah adalah diperiksa dan ditanya satu persatu. Diperiksa dan ditanya satu persatu secara detail. Diperiksa dan ditanya satu persatu secara detail. Dan inilah yang biasa disebut dengan hisab yang berat. Inilah yang biasa disebut dengan hisab yang berat. Dimunaqasyah oleh Allah Azza wa Jalla, diajak berdebat oleh Allah Azza wa Jalla, ditanya satu persatu secara detail oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man husiba udzib." Qalat Aisyah faqultu awalaysa yaqulu Allah Ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qalat faqal innama dzalika al-'arad walakin man nuqisha al-hisab yuhlik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dihisab maka ia akan tersiksa. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman bahwasanya ia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimaksud demikian adalah al-'arad yang tadi kita jelaskan, ya. Dan ini hanya berlaku bagi orang-orang mukmin. Ya, namun barang siapa dimunaqasyah hisabnya, ditanya secara detail oleh Allah Azza wa Jalla satu demi satu, maka ia akan binasa. Ya, akan ditanya secara detail oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la taqumu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai ia ditanya tentang 4 perkara. An umri fima afna, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Kemudian tentang badannya untuk apa ia gunakan. Tentang ilmunya apakah diamalkan ataukah tidak. Dan yang terakhir tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana ia keluarkan. 4 pertanyaan tersebut akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. An umri fima afna, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Yang kedua tentang badannya, untuk apa ia gunakan. Kaki kita, mata kita, tangan kita, hati kita, semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga tentang ilmunya, ilmu yang kita peroleh, itu semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah ilmunya dipergunakan ataukah tidak. Kemudian yang keempat tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta tersebut, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram, dan kemana ia keluarkan, apakah ia keluarkan di jalan Allah Azza wa Jalla ataukah di jalan syaitan. Dan setiap sen,
setiap satu peraknya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah hisab yang berat. Ketika kita benar-benar ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, panjang urusannya. Setiap satu detiknya ditanya oleh Allah. Setiap satu peraknya ditanya oleh Allah. Setiap satu langkah kaki kita ditanya oleh Allah. Luar biasa, nggak akan ada beres. Maka barang siapa yang digunakan syahsannya oleh Allah, binasa udah ini orang. Celaka ini orang. Maka dari itu kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Semoga Allah Azza wa Jalla menghisab kita semuanya dengan hisab yang mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian para akhwat insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perjalanan kita belum selesai. Perjalanan akhirat kita dilanjutkan dengan yang namanya mizan. Hari di mana amalan kita akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Hari di mana amalan kita akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, ia akan sukses, ia akan senang, ia akan bahagia. Barang siapa yang timbangan kebaikannya jauh lebih ringan, ia akan binasa. Hal ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Qari'ah ayat yang ke-6 dan ke-9. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, dia dalam keadaan yang diridhai, dia dalam kehidupan yang diridhai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya jauh lebih ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Setiap amalan kita pasti akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Entah itu amalan keburukan ataupun amalan kebaikan. Sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat balasannya. Sejelek apapun keburukan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, kita pasti akan melihat balasannya. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang dapat memberatkan timbangan kita di akhirat adalah tauhid. Timbangan yang paling memberatkan timbangan seorang hamba di akhirat kelak adalah tauhid. Keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, pengakuan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan Allah satu-satunya zat tempat kita beribadah, tempat kita berdoa, tempat kita meminta pertolongan. Kita mengimani, kita mengakui la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla. Itu makna dari kalimat tauhid, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Benar-benar seorang orang tersebut merealisasikan, mengimani dengan sebenar-benarnya keimanan bahwa tidak ada sesembahan yang pantas, yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Sesembahan selain Allah adalah batil. Sesembahan selain Allah adalah batil. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Musa ya Rabb, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka. Qal qul ya Musa la ilaha illallah. Qal ya Rabb, kullu ibaduka yaquluna hadha. Qal ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa amirihinna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Ini hadis ini percakapan antara Nabi Musa dengan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi Musa, ya Rabb, wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku tentang sesuatu yang aku dapat selalu ingat kepadamu dan berdoa kepadamu. Kemudian Allah berfirman,
wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, ya Rabb, wahai Tuhanku, seluruh hamba-hambamu mengatakan hal yang demikian. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit seluruhnya yang ada di langit kecuali aku dan juga 7 lapis bumi berserta penghuni-penghuninya ditimbang dalam satu timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah ditimbang dalam satu timbangan, malak bihinna la ilaha illallah, pastilah kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat. Subhanallah. Kita lihat ikan paus gede, gedenya luar biasa. Kalau ditimbang berton-ton beratnya. Ini baru ikan paus. Bagaimana lagi dengan seluruh isi dunia? Bukan hanya 1 lapis, 7 lapis bumi. Seluruh penghuninya. Belum lagi 7 lapis langit. Seluruh penghuninya kecuali Allah. Bayangkan beratnya kayak gimana? Dengan satu kalimat la ilaha illallah. Jauh lebih berat kalimat la ilaha illallah. Maka seseorang yang benar-benar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, benar-benar beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah, maka dia akan mendapatkan timbangan yang berat pada hari kiamat kelak. Dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya ketika menjelang kematian adalah kalimat la ilaha illallah, apa jaminannya? Surga dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalimat tauhid adalah kalimat yang sungguh luar biasa. Bukan hanya kita sekedar mengatakan la ilaha illallah, bukan. Tapi kita benar-benar menjalankan konsekuensi yang ada di dalamnya. Syarat-syarat la ilaha illallah dipenuhi oleh kita. Kita harus benar-benar tahu apa itu kalimat la ilaha illallah. Apa rukun kalimat la ilaha illallah. Jangan sekedar kita hanya tahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bukan. Dan artian ini pun belum tepat, kurang tepat. Arti yang sesungguhnya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak selain Allah. Artinya apa? Sesembahan selain Allah adalah batil, tidak berhak untuk diibadahi. Itu makna yang sebenarnya kalimat la ilaha illallah. Ya, maka amalan yang paling berat di timbangan pada hari kiamat kelak adalah tauhid. Ada hadis juga yang mengatakan bahwasanya amalan yang paling berat di timbangan adalah akhlak yang mulia. Nah, bagaimana kita menggabungkan ini? Ini hadis Nabi mengatakan tauhid, tapi di hadis yang lain mengatakan akhlak mulia. Maka dijelaskan oleh para ulama, menggabungkannya adalah tetap yang paling utama adalah tauhid. Dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan akhlak yang mulia, maka masuk ke dalamnya tauhid. Jadi artinya apa? Akidah dengan akhlak itu saling berkaitan. Seseorang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla pasti memiliki akhlak yang baik. Ya, akhlak dan tauhid itu saling berkaitan. Dan akhlak yang baik juga masuk ke dalam tauhid. Ya, karena ada bab yang berkaitan dengan akhlak seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana akhlak dia kepada Allah Azza wa Jalla dijelaskan, dan itu masuk ke dalam bab tauhid. Maka akhlak dan tauhid ini saling berkaitan. Maka yang paling besar atau paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah kalimat tauhid. Kemudian setelah itu kita pun akan melewati sirat, sebuah jembatan. Ya, sirat adalah sebuah jembatan yang membentang di atas neraka Jahannam.
Ya, ketika kita telah ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kita pun akan melewati sebuah sirat, sebuah jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, dan setiap manusia pasti akan melewatinya. Setiap manusia pasti akan melewatinya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maryam ayat 71, "Wa inna minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu keharusan yang sudah ditetapkan. Setiap manusia pasti akan melewati yang namanya sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Dan di antara mereka ada yang melewati jembatan tersebut seperti cahaya, seperti kilat. Ada juga seperti kuda yang berlari kencang, seperti angin yang berhembus. Di antara mereka juga ada yang sampai merangkak. Dan wal'iyadu billah, di antara mereka ada yang sampai terjatuh ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kemudian Nabi SAW menunggu kita di ujung sirat, di ujung jembatan, sambil mengatakan, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Nabi senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diselamatkan umatnya, agar mereka bisa melewati sirat dengan mudah. Karena gak gampang melewati sirat itu. Mereka melewatinya sesuai dengan amalan-amalan mereka. Mereka melewati sirat sesuai dengan amalan-amalan mereka. Bahkan ada yang sampai merangkak dan sampai terjatuh masuk ke dalam neraka jahanam. Dan dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, telah sampai kepadaku kabar bahwasanya sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, itu lebih halus dari apa? Dari rambut, dan lebih tajam dari pedang. Subhanallah. Kita nggak bisa bayangkan setipis apa jembatan tersebut. Kadang kita ngelihat rambut jatah mungkin aja nyariin nggak akan kelihatan. Ini lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Bagaimana kita bisa melewatinya? Kadang kita melewati jalan yang ada durinya aja, kita jalannya pelan-pelan luar biasa. Ini baru duri. Gimana kalau misalkan kita ngelewatin pedang-pedang yang berjejer? Kita mungkin nggak akan sanggup melewatinya. Dan juga disebutkan bahwasanya ciri-ciri dari sirat atau bahwasanya ciri-ciri dari sirat adalah jembatan yang sangat licin, yang di atasnya terdapat kail-kail yang bengkok. Di kanan kirinya terdapat kail-kail yang bengkok, yang mana kail-kail tersebut siap menerjang bagi siapa saja yang lewat. Ada yang lewat, kail itu akan siap untuk mengambil orang yang lewat jembatan tersebut. Maka jembatan atau sirat tersebut sangat dahsyat, yang tidak sembarang orang yang bisa melewatinya, dan semua itu sesuai dengan amalan-amalan mereka. Dan yang terakhir, setelah melewati sirat, kita pun akan menemui sebuah tempat yang disebut dengan Qantarah. Ya, Qantarah adalah sebuah lembah di mana ditegakkannya had antara manusia. Sebuah lembah, ya, di mana ditegakkannya had antara manusia. Apa itu had? Kezaliman antar manusia. Fulan pernah mukul, nanti di Qantarah fulan akan dipukul. Fulan dulu pernah zalim sama orang, di Qantarah fulan akan dibalas. Ya, ini yang berkaitan dengan sesama manusia. Maka dari itu, sebelum diselesaikan di akhirat, selesaikan di dunia. Karena kalau sudah diselesaikannya di akhirat, jauh lebih berat. Kalau kita punya permasalahan sama orang,
pernah zalim sama orang, pernah nipu orang, kembalikan haknya, minta maaf. Daripada kita harus dihad atau diadili oleh Allah Azza wa Jalla di kantor. Ya, ketika kita sudah banyak pahalanya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada orang ya ketika mau masuk surga bawa pahala puasa, pahala sedekah, pahala zakat, pahala ini. Akan tapi ketika di dunia apa yang dia lakukan? Dia mukul orang, wasyatama hadza, dia suka ngeganggu orang, ngejelekin orang, ngegibahin orang. Apa balasannya? Pahalanya dipindahin, ditransfer pahalanya. Terus. Ketika pahalanya udah habis, apa yang dilakukan? Dosa orang yang dizalimi dipindahin ke dia. Terus. Sehingga ketika dia mau masuk surga, gak jadi, masuk ke neraka Allah. Bayangkan, yang kita anggap kita banyak pahalanya, kita banyak pahala sedekah, pahala sholat, pahala puasa, pahala ini. Ternyata ini mulut luar biasa. Kita nggak sengaja atau nggak sadar ujug-ujug ngomongin orang. Kita nggak sengaja ujug-ujug ngebohongin orang, ngezalimin orang. Ternyata pahala yang kita udah kumpulkan di dunia ditransfer ke orang lain. Ruginya luar biasa. Begitu juga dengan kita mukul orang lain. Nanti di kantor semuanya akan ditegakkan keadilan Allah Azza wa Jalla dengan seadil-adilnya. Bahkan bukan hanya manusia, binatang pun akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kambing satu nyeruduk kambing yang lainnya sampai patah, di kontoro akan dibangkitkan, akan diciptakan kambing tersebut diadu atau ditegakkan hadnya, diadili sehingga kambing yang dizalimi mematahkan kambing yang lainnya. Bukan hanya manusia, bahkan binatang pun akan diadili. Yang setelah itu barulah manusia akan masuk ke dalam surga dengan bersih tanpa dosa. Ya, sehingga mereka masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla bersih tanpa dosa dan tidak memiliki hasad sedikit pun. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti hati burung yang bersih, gak memiliki hasad, gak pernah sakit, gak pernah buang air. Subhanallah, kekal abadi selama-lamanya. Itulah akhir yang kita harapkan. Semua dari kita ingin akhir kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, perjalanan akhirat merupakan perjalanan yang berat, perjalanan yang ringan. Dan yang Ana sebutkan ini bukan cerita dongeng, bukan khayalan, ya, bukan hanya sekedar pengantar tidur, bukan cerita fiktif, bukan. Ini hak waqi', pasti akan terjadi. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau ta'lamuna ma'alam la dhahaitum qalilan wa la bakaitum katsiran." Jika seandainya kau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya, inilah begitu beratnya perjalanan menuju akhirat. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan. Ya, mungkin kurang lebihnya Ana mohon maaf dan juga Ana meminta maaf atas keterlambatan Ana tadi. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin disampaikan. Falyatafadhal.